Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Daud menaikkan doa di hadapan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar atas aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pagi ini kita juga mau mengucap syukur atas pertolongan yang Tuhan telah nyatakan di sepanjang hidup kita, dan selalu kita mau mengawali hari bersama dengan Tuhan dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa. Kembali kami naikkan pujian dan syukur kami di hadapan-Mu, oleh karena setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh melalui hari demi hari dengan pertolongan-Mu Bapa, dengan segala kebaikan-Mu hingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Bapa, di pagi hari ini kembali kami rindu mengisi bejana hati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan kami, itulah yang menjadi makanan rohani kami. Bahkan Bapa, berikan kepada kami antusias yang terus-menerus untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang mau sambut firman Tuhan hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Pagi ini kita bersama mau merenungkan kisah di balik lagu Tenanglah Kini Hatiku, Kidung Jemaat 410. Pernahkah kita mengalami kegelisahan? Rasanya jiwa kita tidak tenang oleh karena berbagai gemuruh persoalan dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita ingin berteriak melepaskan semua beban itu. Ingin kita berlari ke suatu tempat yang membuat kita terbebas dari segala hiruk-pikuk persoalan. Kita rindu berada di tempat yang penuh dengan kedamaian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita berpikir kitalah yang mengendalikan kehidupan kita, sehingga kita bisa lepas dari kemelut persoalan, maka kita akan mencoba dengan sekuat tenaga mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi yang terjadi justru kita akan semakin stres. Hal yang perlu kita sadari, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Karena pikiran kita terbatas, kemampuan kita terbatas, semua jalan akan mentok kalau kita tetap mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan justru kita sangat berpotensi untuk didera oleh berbagai kemelut. Namun bersama Tuhan kita akan dapat menang melewati segala perkara. Bersama Tuhan kita akan semakin kuat. Bersama Tuhan kita akan terbang tinggi mengatasi setiap persoalan. Bersama Tuhan kita akan mengalami ketenangan yang melampaui akal dan pikiran. Ketika kita sadar betul, hidup kita bukan ada dalam kendali kita, namun hidup kita ada dalam naungan-Nya Tuhan. Kita adalah domba yang dituntun, dibimbing, diayomi, dilindungi, dikasihi, dipelihara, dirawat, dijaga dengan kasih sayang yang luar biasa oleh Gembala yang baik. Jika demikian, masih adakah yang kurang lagi dalam hidup kita? Lagu Tenanglah Kini Hatiku terinspirasi dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lagu Tenanglah Kini Hatiku dalam Kidung Jemaat 410 merupakan terjemahan yang Muger dari lagu Ia Memimpin Aku, yang liriknya ditulis oleh Pastor Joseph Henry Gilmore, atau lebih tepatnya calon pastor ketika liriknya ditulis pada tahun 1862 dan musiknya diaransemen oleh William Bradbury. Kala itu Amerika Serikat sedang ada dalam masa krisis karena terjadi perang sipil, American Civil War 1861 sampai 1865.
Joseph muda baru selesai membawakan khotbah di First Baptist Church of Philadelphia dengan mengeksposisi Mazmur 23. Itu merupakan kali kelima ia mengeksposisi Mazmur 23. Namun kali itu ia benar-benar tertarik dengan frase "yang memimpin aku" di ayat ketiga, atau dalam versi TB atau Alkitab terjemahan baru, "ia menuntun aku". Joseph merasakan bahwa masa kelam selama perang sipil telah membuatnya fokus kepada pimpinan Allah. Dalam diskusi lanjutan setelah khotbahnya selesai, ia menulis sepenggal puisi. Puisi yang ditulis oleh Pastor Joseph sebenarnya tidak ia maksudkan untuk dibuatkan sebuah lagu. Istrinya lah yang mengirimkan puisi itu hingga digubah oleh komposer himne terkenal kala itu, William Bradbury. Istrinya berpikir tulisan suaminya mungkin bisa menjadi berkat bagi hati banyak orang di tengah masa sulit itu. Hasilnya puisi itu menjadi stanza awal yang familiar di telinga kita sekarang sebagai lagu "Tenanglah Kini Hatiku". Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap kurasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Ref lagu ini adalah "Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh". Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun persoalan yang saat ini sedang kita hadapi, mari kita datang pada Tuhan, sebab hanya di dalam Dia kita menemukan ketenangan jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah yang membimbingku, Tuhan yang membimbing kita semua, Tuhan yang memberikan ketenangan bahkan menghadapi setiap gelora di dalam kehidupan kita. Kita aman dalam dekapan kasih-Nya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bahkan di malam yang gelap benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan tangan kasih-Nya Dia akan menuntun kita, membawa kita ke taman yang indah dan segar. Betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang,
di malam yang gelap benar, Tuhan tak pernah meninggalkan. Dengan tangan kasih-Nya Dia akan menuntun kita, membawa kita di sebuah taman yang sangat indah dan segar. Apabila tugas kami di dunia ini sudah tamat, Tuhan menyediakan kemenangan, mahkota kehidupan yang indah yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Tuhan menyertai sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada ketenangan, di dalam Engkau ada keteguhan, di dalam Engkau ada keteduhan dalam jiwa kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami boleh menikmati, memiliki gembala yang baik, dan kami adalah domba yang sungguh-sungguh Tuhan pelihara dengan sempurna. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan yang tetap tenang, bahkan merasakan pimpinan Tuhan, bahkan di tengah situasi yang sangat tidak baik sekalipun. Bapa, di pagi hari ini kami mau menyerahkan setiap masalah hidup kami dalam tangan Tuhan. Bapa, biarlah masalah tidak membuat kami tergoncang, biarlah masalah tidak mengobrak-abrik kami, tetapi justru di tengah masalah yang ada, biarlah kami semakin kuat di dalam Engkau. Kami semakin mengandalkan Engkau, dan kami mau melihat bagaimana kami mau berjalan dalam pimpinan-Mu, melewati setiap persoalan ini, dan kami akan mengalami kemenangan dalam iman kami. Terima kasih, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun kami berada, dalam setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap memandang Tuhan, ajar kami untuk terus melibatkan Tuhan, ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih banyak Bapak, kami mau menjalani hari ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan juga hati yang terus tertuju pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.